Oke, selamat jumpa lagi. Di video kali ini kita akan membahas mengenai contoh program sederhana, ya, kalkulator sederhana lah, penjumlahan, ya, menggunakan bahasa C. Ya, nanti dari program ini kita bisa menentukan mana sih bilangan yang terbesar, mana sih bilangan yang terkecil, ya. Kemudian rata-rata bilangan yang dimasukkan berapa sih? Ya. Kita di kalkulator sederhana ini memanfaatkan array, ya, memanfaatkan array, ya, array di bahasa C. Oke, seperti apa programnya? Yuk kita langsung saja. Ya, ini nanti silakan kalian bisa di pause, ya, bisa dipraktekkan di online compiler, ya, online compiler seperti Cloud.io, online GDB dan lain sebagainya. Tapi yang ini saya praktekkan menggunakannya online GDB, ya, nah, online GDB. Jadi seperti apa programnya? Ya ini seperti biasa, ada include stdio h, ada function main, ya. Ini ada kurung kurawal warna oranye dimulai di sini, berakhirnya di mana? Di sini. Kemudian ada, kita mendeklarasikan datanya dulu. Nah, ada data modelnya array, ya, diberi nama data. Kemudian ada variabel namanya jumlah total. Ada variabel namanya rata-rata, ya. Ada variabel ini tipenya double, ya, nih, ya. Kemudian ada double itu yang ada komanya. Sedangkan berikutnya ada variabel tipenya integer. Nah, tipenya integer, ya, namanya i, y. Kemudian kalau tadi ada jumlah total, ini ada jumlah data. Nah, jumlah data integer, ya, tidak salah kayak koma 0. Kemudian ada variabel terbesar, terkecil, dan jawaban, tipenya char. Nah, ini mau buat apa sih ini sih? Nah, yuk lanjut dulu. Nah, di sini kita membuat perulangan terlebih dahulu. Perulangannya di mana? Ini ada perulangan for. Perulangan for dimulai dari oranye yang rada terang nih. Di sini berakhirnya di sini. Nah, jadi ini bacanya dari kiri ke kanan, ya, ke atas seperti ini. Nah, oke, jadi dia cetak dulu, masukkan sembarang bilangan. Nah, tapi sebelumnya kenapa kok bisa cetak? Kalau i nilainya kurang dari 10. Nah, i kurang dari 10. Nah, i tadi nilainya berapa? Nah, i kan diberi nilai awal 0. Nah, i kurang dari 10. 0 kurang dari 10 betul atau salah? Benar, ya. Kalau benar, eksekusi yang di dalam kurung. Oke, kemudian scan F. Nah, ini scan F maksudnya memberikan kesempatan untuk kita menginputkan data, angka. Nah, tipenya apa? Data yang kita inputkan tipenya float, long float, LF. Dan itu disimpan di mana? Di variabel yang namanya data. Nah, data itu mana sih? Data ini yang kita deklarasikan tipenya double tadi. Nah, data indeksnya indeks ke i. Nah, array indeks ke i. Tadi i-nya nilainya berapa? 0, ya. Berarti sekarang data indeks ke 0. Nah, arraynya, nah, diisi dari indeks ke 0. Nah, kemudian dicek apakah i sama dengan 9. Nah, jadi ini
Kenapa kok tanyain seperti ini? Nah, ini kita programnya ada maksimal berapa kali angka yang kita inputkan ya. Angka yang kita inputkan maksimal 10 kali. Maksimal 10 kali. Nah, tadi I 0 ya. 0 sama dengan 9. Betul apa salah? Salah ya. Kalau salah berarti sementara tidak dieksekusi. Ya, diabaikan. Nah, ini tadi misalkan kita sudah menginput angka misalkan 5 ya. Tian cetak nih. Mau masukkan lagi tidak angkanya? Nah, masukkan lagi ya atau tidak, Y atau T. Nah, kemudian scan F lagi nih. Scan F yang ditangkap jawabannya adalah karakter. Karena karakter pakainya persen %C bukan persen %LF. Nah, ditampung di variabel yang namanya jawaban. Jawaban itu yang mana ini? Jawaban. Oke, sudah ditampung. Kemudian ditanyain lagi nih. Ya. Ya. Jika jawaban isinya tidak T besar atau jawaban isinya T kecil, maka eksekusi di dalam kurung ini, kurung hijau ini. Tapi karena tadi kita tidak menuliskan T, T besar ataupun T kecil, maka ini diabaikan. Abaikan berarti bisa langsung ke sini. Zoom data sama dengan I plus 1. Zoom data sama dengan I plus 1. Tadi I berapa? 0. 0 tambah 1, 1. Sekarang zoom data isinya 1. Ini mau ngomong apa sih? Ini mau ngomong bahwa di array itu ya yang disimpan ada satu data disimpan di variabel namanya zoom data. Nah, kemudian kalau sudah sampai di kurung kurawal tutup, ini kurung kurawal tutup itu yang mana? Kurung kurawal akhir for. Nah, kalau yang sudah sampai akhir for terus yang dilakukan apa? Ini increment I plus plus. Jadinya apa? Jadinya sekarang I nilainya bukan 0 tapi I plus plus. Tadi 0 tambah plus plus, maka jadinya 1. Nah, maka sekarang 1 kurang dari 10. Nah, 1 kurang dari 10. Kemudian betul apa salah 1 kurang dari 10? Benar ya. Kalau benar eksekusi lagi. Tahapannya sama. Input bilangan lagi. Nah, input bilangan lagi. Nah, kemudian berhentinya kapan nih berhentinya? Nah, berhentinya ketika I nilainya 10. Nah, kalau 10 kan 10 kurang dari 10. Ya, kurang dari 10. Maka kan salah. Kalau salah perulangannya ini tidak dilakukan. Atau ketika I nilainya 9. Kalau I nilainya 9 ya, kalau I nilainya 9 nih ya, I nilainya 9, maka yang dieksekusi yang di dalam kurung kurawal ini. Ketika I nilainya 9 yang di dalam kurung kurawal ini dieksekusi, ya, zoom data sama dengan I tambah 1, berarti I nya 9 tambah 1. Nah, maka ya, zoom data nilainya 10. Nah, yang menarik di sini ada break. Nah, apa maksudnya break ini? Nah, break ini maksudnya kalau sudah dieksekusi zoom data nilainya 10, maka break, maka yang baris bawahnya ini tidak ikut dieksekusi ya. Sampai zoom data ini tidak dieksekusi. Nah, dia langsung keluar ya. Keluar di baris selanjutnya. Nah, kemudian kapan lagi perulangan ini berhenti? Ketika
ditulis jawabannya T besar atau T kecil. Apa yang terjadi? Ya, misalkan tadi kita sampai di I nilainya 1 ya. I nilainya 1. Berarti di sini data I1. Data indeks ke 1 ya di sini ya. Harusnya datanya besar tulisannya ya. Apa? Kemudian tanya nih, nah, karena I-nya belum sama dengan 9, maka ini tidak dieksekusi ya. Nah, kemudian nanya nih, masukkan lagi ya atau tidak. Lah di sini dimasukkannya huruf T misalkan. Apa yang terjadi? Nah, jawaban T memenuhi di sini. Maka jumdata sama dengan I plus 1. Tadi I-nya berapa? 1 ya, tambah 1 sama dengan 2. Maka setelah itu lanjut eksekusi breaknya. Break tadi apa? Abaikan perintah yang di bawahnya, di dalam kurung for. Abaikan. Nah, langsung ke sini. Nah, langsung ke sini nih. Nah, jum total sama dengan 0. Nah, kemudian ada perulangan lagi nih. Nah, ini perulangan ini untuk apa nih? Di sini perulangan ini, for ini. Perulangan for ini untuk menghitung penjumlahan ya. Untuk menghitung penjumlahan yang di mana? Ya. Penjumlahan yang ada di data ini. Nah, kalau tadi kan di perulangan for ini yang kurung lewatnya orange menyala ini, ibaratnya kita sudah mempunyai array ya, isinya indeksnya 0, 1 sampai 9, nah, totalnya 10 ya, 10 array. Nah, indeksnya ini masing-masing diisi angka. Angkanya diisinya oleh siapa ya? Oleh kita. Di mana? Di ini. Masukkan sembarang bilangan. Disimpan di array ini. Nah, sekarang di perulangan ini for ini selanjutnya kita menjumlahkan angka yang di dalam array ini. Nah, di indeks 0 tadi diisi berapa? 5. Di indeks ke 1 diisi berapa? 2. Nah, di sini I sama dengan 0, I kurang dari jumdata I plus plus. Nah, jadi sama perulangan, nah, cetak dulu nih. Nah, jadi nanti setelah kita memasukkan semua datanya, kita akan memberikan informasi apa saja sih yang dimasukkan tadi sebagai bukti fisik. Nah, makanya cetak ya, cetak long float dari data I dikasih backslash n berarti enter. Nah, jadi nanti dicetak nih angkanya nih 5, 2 dan lain sebagainya. Nah, hingga indeks ke 9. Nah, kemudian ada jum total. Jum total ini apa? Jum total ini kan dimulai dari 0. Nah, jum total 0 ditambah data indeks ke I. Misalkan tadi I-nya kan 0. Ya. Data indeks ke 0. Indeks ke 0 angkanya berapa? 5. Ya, berarti 5 tambah, setelah selesai kan berulang lagi nih, perulangan. Ya, 5 tambah 2 tambah berapa? Nah, sesuai yang kita inputkan nanti. Nah, kemudian kita mempunyai, kalau sudah selesai ya perulangannya di sini, kita membuat variabel nih. Nah, terbesar diisi data indeks ke 0, terkecil diisi data indeks ke 0. Nah, ini maksudnya gimana sih ini? Ini maksudnya kita persepsikan bahwa ya variabel yang nilainya besar ya, itu dari data indeks ke 0 dulu ya. Yang terkecil dimulai dari data indeks ke 0, diasumsikan. Nah, baru diasumsikan. Nah, belum dipastikan. Memastikannya kapan? Memastikannya di perulangan selanjutnya. Nah,
Masuk ke perulangan selanjutnya. Nah, sekarang kita variasi ya, tidak pakainya I tapi pakainya Y. Y sama dengan 0. Nah, Y kurang dari jumlah data, Y plus plus. Nah, jum data itu mana sih jum data? Jum data tadi ada di sini. Nah, jum data. Jadi di indeksnya array ada berapa sih jum datanya ya? Misalkan tadi kotaannya array indeks ke 0, 1 sampai 9 ya. Sedangkan dihitung nih, oh ternyata dari 9 slot yang dialokasikan yang dipakai hanya 2. Karena baru diisi angka 5 dan 2 sampai indeks pertama. Nah, maka di sini akan keluar jum datanya 2. Maka 0 kurang dari 2, betul atau salah? Nah, kalau betul, eksekusi. Nah, eksekusi di dalam kurung ini. Yuk kita coba mengeksekusinya ya. Jika data Y, data Y dari data indeks ke 0, data indeks ke 0 tadi berapa angkanya? 5 misalkan. 5 kurang dari terbesar. Terbesar itu berarti berapa? Data indeks ke 0. 5 kurang 5. 5 lebih besar dari 5, betul atau salah? Salah ya, harusnya sama dengan. Kalau salah, maka tidak dieksekusi, diabaikan. Nah, if data Y kurang dari terkecil. Nah, tadi data indeks ke 0-nya 5 kurang dari terkecil. Terkecilnya berapa? 5. 5 kurang dari 5 apakah betul? Salah. Maka tidak dieksekusi ya. Oke, itu ya. Jadi kapan digantinya? Digantinya misalkan data indeks ke Y itu nilainya tadi 5. Nah, kurang dari terbesar, misalkan terbesar 7. Ya. Maka ya, ini juga masih salah. Nah, saya ralat ya ini misalkan ini bukan 5 lah, 8. 8 lebih besar dari terbesarnya 7. Maka variabel terbesar ini nilainya diisi angka 8. Jadi dibulak-balik saja sih, dibulak-balik. Jadi gambarannya ada wadah 2 kotak. Yang ini diasumsikan terbesar. Terbesar. Jadi ini nanya nih. Ini ada kotak A, ini ada kotak B. A diasumsikan terbesar. Apakah A sama B ini besar mana sih? Oh, kalau besar yang B, berarti labelnya ini dikeletek, diambil, ditempelkan di sini. Terbesarnya sekarang di B. Nah, itulah logika sederhana di sini. Oke, kalau sudah, berhentinya kapan? Berhentinya ketika jumlah nilai Y isinya lebih dari jum data. Nah, kemudian masuk berikutnya rata-rata. Rata-rata dapat dari mana? Jum total. Jum total itu mana? Ya, dari sini tadi. Hasil total perhitungan di dalam isi array dibagikan jum data. Jum data itu tadi di mana? Jum data. Nah, jum data tadi ada di sini dan kita sudah panggil lagi di sini. Berarti seperti menghitung rata-rata. Nah, kalau sudah seperti itu, nah, kemudian dicetak mana sih bilangan terbesarnya, cetak, panggil terbesar, mana terbesar ini
terbesar. Dan terkecil, mana terkecilnya? Terkecilnya ini, ya, terkecil. Kemudian panggil juga rata-rata. Mana rata-ratanya? Panggil di sini. Ya. Oke, kira-kira gitu. Nah, penjelasan mengenai kode programnya. Nanti silakan dipraktekkan ya. Ya, silakan dipraktekkan. Oke, saya tunjukkan live demonya ya. Oke, kita masuk ke live demonya. Silakan buka browser ya, buka browser, arahkan ke online GDB, kemudian pilihan bahasanya pilih C ya, pilih C, kemudian dari kode program yang tadi silahkan dipraktekkan, dituliskan setepat mungkin ya, huruf kapitalnya besar kecil, titik komanya jangan sampai ada yang salah, jangan sampai ada yang salah ya. Kita langsung praktekkan saja. Nah, di ini tadi ya, ada perulangannya dulu untuk memasukkan inputannya, kemudian ada perulangannya untuk menjumlahkan, kemudian ada perulangan untuk mengecek ya, bilangan terbesar terkecil, kemudian ada cetak bilangan terbesar dan terkecilnya ya. Oke, langsung kita jalankan saja. Nah, cara menjalankan gimana? Ya, ini bisa dipraktekkan ya ini ya, ya supaya ndak bingung, mungkin bisa langsung dipraktekkan saja. Ya, mau mencontoh di slide yang tadi boleh, mau mencontoh di sini juga boleh ya. Bisa di pause dulu ya, pelan-pelan. Supaya buktikan bahwa ini betul-betul program nyata ya, tidak hanya cuma teori. Yo, sampai line code 22. Lanjut. Oke, bisa di pause dulu. Nah, lanjut ke line code 41 ya. Oke, pause dulu. Lanjut sampai line code 61. Oke, kalau sudah sampai 61 berarti selesai. Nah, kita jalankan. Nah, oke, ini akan keluar nih, masukkan sembarang bilangan. Sembarang bilangannya yang mana ini? Ya, printf, masukkan sembarang bilangan. Yuk, saya inputkan tadi ya, 5. Nah, kemudian enter. Nah, masukkan bilangan lagi. Saya ketik ya. Nah, masukkan bilangan lagi. Oh, sebentar, sebelumnya masukkan lagi mana ini? Yang ini ya. Nah, kemudian ketika diklik ya, nah, dia kok keluar masukkan sembarang bilangan lagi. Dia looping kembali lagi ke sini. Nah, kita masukkan di sini berarti angka berapa tadi, misalkan 2, enter. Kemudian sampai di sini ya, masukkan lagi ya atau tidak. Nah, tidak, cukup. Nah, enter. Nah, di sini langsung keluar listnya. Nah, listnya apa listnya? Ya, listnya bilangan apa saja yang tadi kita masukkan. Nah, ini tadi kan ada 5, 2. Nah, ini ya keluar ya 5, 2. Ini apa sih 5, 2 ini? Ini adalah ini. Bukan ini ya. Nah, print cetak data di array. Tadi kan array isinya 5 sama 2. Nah, ini keluar 5 sama 2. Nah, kemudian ada ada terbesar sama dengan 5. Ini yang mana nih terbesar sama dengan 5? Ya, ini di sini ya. Terbesar. Nah, terbesar sama dengan 5. Nah, kok bisa keluar 5-nya? Karena sudah melalui nah, pengecekan di sini. Mana sih bilangan yang terbesar? Ya, kemudian cetak yang terkecil. Nah, mana sih yang terkecil? Yang terkecil di sini.
cetak. Rata-ratanya berarti kan 5 tambah 2 bagi 2. 7 dibagi 2, maka 3,5. Jadinya apa? Di sini. Oke, mungkin gitu saja ya contoh demo. Nah, kalkulator sederhana menggunakan bahasa pemrograman C. Ya, mungkin samakan dulu semuanya. Kalau sudah sama nanti boleh dimodifikasi. Ya. Oke, kira-kira gitu saja materi kali ini. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan, ditanyakan, komentar saja. Nah, saya akhiri, selamat menikmati video selanjutnya.